Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Farmasi A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metabolisme karbohidrat. Anggota kelompok kami yaitu Alia Fauzia Zahra, Nadia Lutfiah, Mutiara Dewi Pitaloka, Nurul Siti Aisyah, Dika Afiantika. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan nutrisi atau zat gizi yang dibutuhkan tubuh agar dapat menjalankan sebagaimana fungsinya. Karbohidrat juga diartikan sebagai senyawa kimia yang tersusun atas dua unsur yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Mengenai metabolisme karbohidrat yang akan dibahas yaitu katabolisme, yang kedua anabolisme, yang ketiga metabolisme kondisi sehat, dan yang keempat metabolisme ketika terjadi gangguan atau sakit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul. Yang pertama adalah katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat yaitu reaksi penguraian atau pemecahan molekul glukosa C6H12O6 menjadi unit molekul yang lebih sederhana serta menghasilkan energi, di mana katabolisme ini terdiri dari 4 tahap, yaitu next. Yang pertama ada glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat adalah transfer elektron. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis ini merupakan proses yang terjadi di mana pada organisme sel baik itu aerob maupun anaerob. Nah, pada proses glikolisis ini terjadi dua reaksi. Yang pertama adalah reaksi energonik dan yang kedua adalah reaksi eksergonik. Pada reaksi energonik terjadi pemecahan glukosa menjadi serangkaian reaksi dengan bantuan ATP, di mana akan menghasilkan produk yaitu berupa gliseraldehyde trifosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Kemudian yang kedua adalah rangkaian reaksi eksergonik, akan menghasilkan produk yang berupa 2 asam piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH. Nah, jadi pada reaksi pertama ini reaksi yang nomor 1 sampai dengan nomor 4 akan memecah glukosa, di mana glukosa itu terdiri dari 6 karbon menjadi 2 buah senyawa berkarbon 3 yang bernama gliseraldehyde trifosfat dan juga dihidroksiaseton fosfat menggunakan energi sebanyak 2 ATP. Kemudian 5 reaksi selanjutnya atau reaksi eksergonik ini akan memproduksi 2 mol asam piruvat, kemudian mereduksi NAD+ menjadi NADH dan memproduksi 4 molekul ATP. Next. Selanjutnya akan masuk ke dalam tahap dekarboksilasi oksidatif. Nah, pada reaksi ini, reaksi dekarboksilasi oksidatif ini merupakan proses oksidasi asam piruvat dari reaksi glikolisis yang tadi pada proses glikolisis menjadi asetil-CoA dan juga karbon dioksida dengan katalis enzim kompleks yaitu piruvat dehidrogenase. Nah, reaksi ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Produk yang dihasilkan yaitu berupa 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Next. Selanjutnya masuk ke dalam siklus Krebs. Siklus Krebs ini merupakan tahapan ketiga di mana cirinya adalah berlangsung secara aerob. Nah, reaksi ini merupakan reaksi oksidasi dari asetil-CoA yang dihasilkan dari reaksi sebelumnya untuk membentuk ATP, NAD, dan juga FADH, di mana fungsinya adalah untuk menghasilkan elektron dalam jumlah besar. Nah, nanti siklus ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Produk yang dihasilkan dari siklus Krebs yaitu adalah 2 asam sitrat, 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan juga 4 CO2. Next. Nah, dari siklus Krebs kita akan berpindah kepada proses transport elektron. Proses ini merupakan tahap pemanenan energi ATP atau pembentukan ATP yang berasal dari NADH dan juga FADH2 pada reaksi sebelumnya, yaitu pada reaksi siklus Krebs. Nah, senyawa NADH dan juga FADH2 yang mengandung elektron H+
nantinya akan ditransport keluar dari membran mitokondria. Selama proses transport tersebut, elektron akan melalui serangkaian reaksi untuk membentuk ATP melalui mekanisme fosforilasi oksidatif. Nah, proses ini terjadi di dalam membran krista mitokondria. Produk yang dihasilkan pada akhirnya adalah 1 NADH menghasilkan 3 ATP, 1 FADH menghasilkan 2 ATP, dan H+ yang keluar dari mitokondria nantinya dia akan bereaksi dengan oksigen membentuk H2O. Hasil akhirnya berupa 34 ATP dan juga 6 H2O. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anabolisme karbohidrat. Nah, anabolisme karbohidrat merupakan suatu proses penyusunan zat dari senyawa sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Proses tersebut berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Anabolisme ini merupakan kebalikan dari katabolisme, yang dimana anabolisme ini memerlukan energi, baik energi panas, cahaya, atau energi kimia. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya disebut dengan reaksi fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia disebut kemosintesis. Next. Proses anabolisme karbohidrat yang pertama reaksi fotosintesis, yang dimana reaksinya ini menggunakan cahaya. Yang dimaksud dengan fotosintesis yaitu suatu pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan yang mempunyai bahan dasar air, karbon dioksida dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil yang menghasilkan glukosa atau amilum dan oksigen. Sedangkan kemosintesis ini menggunakan energi kimia, di mana reaksi pembentukan anabolisme berenergi pada beberapa makhluk hidup dan dapat juga melalui kemosintesis. Hal ini terutama dilakukan oleh bakteri kemoautotrof, berbeda dengan fotosintesis yang mendapatkan energi dari sinar matahari. Selanjutnya, untuk perangkat fotosintesis ada 3. Yang pertama, kloroplas, di mana kloroplas ini merupakan suatu organel utama dalam proses fotosintesis dan banyak ditemukan mesofil. Pada setiap mesofil ini mengandung 10-100 butir kloroplas. Yang kedua, cahaya matahari, di mana pada proses fotosintesis ini cahaya matahari merupakan sumber utama untuk menghasilkan hasil yang maksimal gitu, di mana cahaya matahari ini merupakan sumber energi alami yang digunakan cahaya matahari yang memiliki spektrum berbagai warna. Selanjutnya, klorofil merupakan pigmen fotosintesis yang paling utama dan dapat menyerap cahaya merah, orange, biru, dan ungu dalam jumlah banyak. Klorofil terbagi menjadi beberapa jenis, ada klorofil A, B, C, dan D. Klorofil tersebut dibagi-bagi berdasarkan untuk pembentukan reaksi fotosintesis, yang dimana reaksi fotosintesis ini terbagi menjadi 2, ya, ada reaksi terang dan reaksi gelap. Untuk reaksi terang, salah satu langkah fotosintesis untuk mengubah energi matahari menjadi energi kimia, di mana di reaksi terang ini berlangsung di grama bagian kloroplas, terletaknya di grana. Perlu diingat bahwa cahaya juga memiliki energi yang disebut foton. Jenis pigmen yang terjadi pada reaksi terang ada 2, ada yang menggunakan spektrum cahaya 700 dan menggunakan cahaya 680. Selanjutnya ada reaksi gelap, di mana reaksi gelap ini pembuatan bahan makanan sintesis yang dihasilkan selama reaksi terang digunakan sebagai bahan baku utama pembentukan karbohidrat. Jadi, di reaksi gelap ini setelah dari reaksi terang dilanjutkan ke reaksi gelap untuk menghasilkan karbohidrat. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis, yang pertama ada faktor hereditas, di mana faktor ini paling penting untuk menentukan terhadap aktivitas fotosintesis. Tumbuhan memiliki kebutuhan yang berbeda terhadap kondisi lingkungannya untuk menjalankan kehidupan normal sesuai dengan genetik asalnya. Yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terdiri dari temperatur, intensitas cahaya matahari, dan lama pencahayaan, kandungan air dalam tanah, kandungan karbon dioksida di udara, dan kandungan oksigen. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara. Baik, terima kasih moderator. Yang ketiga adalah metabolisme kondisi sehat. Metabolisme karbohidrat adalah proses pencernaan yang memecah karbohidrat untuk mendapatkan energi. Manusia memperoleh karbohidrat itu sendiri dari makanannya.
Glukosa merupakan karbohidrat penting. Makanan yang mengandung karbohidrat saat dikunyah akan terpecah oleh enzim petialin atau amilase dalam air liur menjadi glukosa. Dalam bentuk glukosalah massa karbohidrat makanan diserap ke dalam aliran darah, atau ke dalam bentuk glukosalah karbohidrat dikonversi di dalam hati. Glukosa kemudian masuk ke dalam usus halus dan dihidrolisis oleh enzim maltase, laktase, dan sukrase, dan dilanjutkan ke dalam usus besar. Semua zat yang dibutuhkan tubuh akan diserap, sedangkan yang tidak dibutuhkan akan dibuang. Lalu selanjutnya, next. Ada jalur metabolisme karbohidrat. Secara singkat akan saya jelaskan. Yang pertama itu, glukosa sebagai bahan bakar utama akan mengalami glikolisis atau perpecahan menjadi 2 piruvat jika tersedia oksigen. Lalu selanjutnya masing-masing piruvat dioksidasi menjadi asetil-CoA. Lalu asetil-CoA akan masuk ke jalur persimpangan yaitu siklus asam sitrat. Dan yang terakhir, dalam tahap ini dihasilkan energi berupa energi ATP. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu gangguan ketika terjadi gangguan kesehatan, misalnya sakit gitu ya. Nah, di dalam metabolisme karbohidrat ini, yaitu kan bertujuan untuk menyeimbangkan atau menetapkan pasokan karbohidrat yang sesuai di dalam tubuh. Nah, kemudian apabila terjadi gangguan terhadap metabolisme karbohidrat tersebut, maka akan terjadi gangguan penyakit, salah satunya yaitu diabetes mellitus atau DM. Diabetes mellitus atau DM ini adalah kelainan metabolisme karbohidrat di mana glukosa darah tidak dapat digunakan dengan baik sehingga menyebabkan keadaan hiperglikemi. Nah, hiperglikemi ini keadaan ketika kadar gula di dalam darah itu sangat tinggi. Kemudian DM atau diabetes mellitus ini juga merupakan kelainan endokrin yang banyak sekali dijumpai di masyarakat sekarang. Nah, kelainan endokrin ini adalah kelainan pada organ penghasil hormon insulin yaitu pankreas. Penderita diabetes mellitus mempunyai resiko untuk menderita komplikasi yang spesifik akibat perjalanan penyakit ini, yaitu retinopati ya atau kebutaan, kemudian gagal ginjal, neuropati, aterosklerosis atau menyebabkan stroke, kemudian juga gangren dan penyakit arteri koronaria atau penyakit yang berhubungan dengan jantung. Selanjutnya, nah, metabolisme karbohidrat itu akan terganggu ketika terjadi gangguan kesehatan. Umumnya, diabetes mellitus itu disebabkan oleh rusaknya sebagian kecil atau sebagian besar dari sel-sel beta dari pulau-pulau Langerhans pada pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan insulin. Jadi, pada umumnya, si diabetes mellitus ini terjadi karena adanya gangguan pada organ penghasil hormon insulin, yaitu pankreas, di mana kan hormon insulin itu berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa di dalam darah. Nah, ketika terjadi gangguan, otomatis si hormon insulin itu tidak dapat diproduksi secara maksimal dan gula di dalam darah tidak dapat diturunkan, tidak dapat dalam kondisi ambang yang stabil gitu. Akibatnya tadi kalau misalkan si organ pankreasnya ada gangguan, akibatnya terjadi kekurangan insulin karena insulinnya sedikit sehingga kadar gula di dalam darah itu tetap tinggi. Di samping itu, diabetes mellitus juga dapat terjadi karena gangguan terhadap fungsi insulin dalam memasukkan gula ke dalam sel. Jadi ada dua, ada yang pankreasnya rusak, kemudian insulinnya sedikit, ada yang memang pankreasnya sebetulnya tidak rusak, insulinnya dalam jumlah yang normal, namun si insulin tersebut error gitu, tidak dapat memasukkan glukosa ke dalam sel, yang artinya tidak dapat mengubah glukosa menjadi glikogen, tidak dapat menurunkan kadar gula di dalam darah, sehingga gangguan itu dapat terjadi karena kegemukan. Jadi diabetes mellitus ini atau gangguan terhadap metabolisme karbohidrat ini dapat terjadi karena adanya kegemukan atau sebab lain yang belum diketahui nih, misalnya lifestyle yang tidak sehat, pola hidup yang tidak sehat, atau juga bisa dari keturunan atau faktor genetik. Terima kasih, kemudian saya serahkan kembali kepada moderator.
Baik, dapat disimpulkan bahwa katabolisme merupakan reaksi penguraian atau pemecahan molekul glukosa menjadi unit molekul sederhana yang dapat menghasilkan energi. Anabolisme merupakan proses penyusunan zat dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Metabolisme, kondisi sehat pada manusia yaitu dalam keadaan homeostatis atau seimbang. Dan salah satu penyakit ketika mengalami metabolisme terjadi gangguan atau sakit yaitu diabetes mellitus atau DM akibat adanya kelainan pada metabolisme karbohidrat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.